Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sinta Amrina Rosada, mahasiswi program studi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai pentingnya zakat produktif. Nah, zakat produktif ini adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya atau mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Jadi dapat dikatakan zakat produktif ini yaitu harta yang diberikan pada mustahik tidak digunakan sampai habis. Namun harta tersebut diubah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka dalam jangka waktu panjang. Lalu, apa sih tujuan dari zakat produktif itu? Nah, tujuan dari zakat produktif adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi serta produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, landasan hukum zakat produktif. Dalam Al-Quran, hadis maupun ijma memang tidak ada yang menyebutkan dalil tentang zakat produktif secara tegas dan rinci. Namun terdapat celah di mana zakat ini dapat dikembangkan seperti zakat produktif. Seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, ambillah dahulu, setelah itu milikilah atau berdayakanlah, dan sedekahkanlah pada orang lain, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau yang meminta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah engkau turunkan nafsumu. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa pemberian harta dari zakat dapat diberdayakan hingga menjadi suatu zakat produktif. Lalu, apa saja sih macam-macam zakat produktif? Nah, zakat produktif dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat produktif tradisional, dan yang kedua, zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang berpotensi untuk produktif seperti hewan, ternak, mesin, dan alat lain sebagainya. Sedangkan zakat produktif kreatif yaitu yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun sebuah proyek sosial atau pengusaha dan pedagang kecil dalam memajukan usahanya. Selanjutnya, urgensi zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama, ketiadaan jaminan dalam bertransaksi. Dalam zakat produktif, tidak dibenarkan adanya jaminan dalam bertransaksi karena zakat memang bertujuan untuk membantu orang yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, sarana penerapan produk ekonomi syariah secara murni. Zakat produktif dapat menjadi sarana dan menerapkan produk ekonomi syariah secara murni. Dan yang ketiga, persyaratan modal. Maksudnya, penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal ini bisa untuk modal kerja maupun investasi. Yang keempat, pembentukan lembaga keuangan. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS sebagai mediator. LKMS ini mempunyai kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tidak perlu mengurus langsung pengusaha. Dan yang terakhir, pembangunan industri sebagai langkah real pemberdayaan yang ditujukan untuk para mustahik, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan usaha, pelatihan, dan pembentukan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat penting sekali sebetulnya. Kalau kita gunakan zakat itu
untuk sektor pertanian itu bisa ada 3 yang bisa kita manfaatkan. Pertama adalah yang li tadi, karena banyak petani juga yang fukoro dan masakin. Ini bisa kita kasih, tapi jumlahnya tangan nggak besar. Yang kedua adalah yang fi tadi, tapi juga jumlahnya juga nggak besar juga, karena kan banyak golongan lain yang mau kita kasih selain si petani yang miskin itu, benar ya? Sehingga kita ada yang ketiga, yaitu sifatnya yang fi, yang produktif, tapi sebagai pancingan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya seed capital. Jadi kita masukin misalnya uang zakatnya 10, lalu kita cari crowdfunding yang jumlahnya 90, sehingga totalnya bisa jadi 100. Jadi di sini zakat berfungsi sebagai apa itu namanya? Sunanun hasanah kalau bahasa Arab itu. Jadi dia berbuat kebaikan, diawali kebaikan itu, kemudian orang lain ikutin kebaikannya itu. Sehingga nanti jumlah dana yang terkumpul untuk mengembangkan pertanian menjadi jauh lebih besar. Jadi bagaimana bukan memanfaatkan zakat untuk mengembangkan pertanian, tapi sebetulnya mengembangkan zakat untuk menjadi penarik crowdfunding sehingga jumlahnya jauh lebih besar untuk nolong pertanian. Insya Allah kayak gitu lah. Potensinya sangat besar sekali kalau dalam kajian yang kami lakukan. Dia itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah timingnya kan. Timingnya harus tepat antara seed capital, antara uang pancingan zakat untuk narik crowdfunding ini harus tepat waktunya. Karena kalau seed capitalnya udah masuk lama, ini nggak masuk-masuk, kan orang bilang ini pasti proyeknya jelek, benar kan? Sebaliknya kalau orang udah banyak masuk, tapi seed capitalnya nggak masuk-masuk, orang bilang tukang bohong, benar kan? Jadi ini potensinya besar sekali. Yang pertama timing, yang kedua adalah transparansi. Karena orang kalau ngasih bayar zakat tapi nggak tahu duitnya jadi apa, orang nggak senang, orang sebel. Tapi kalau dia tahu uang saya bayar zakat jadi apa, transparan, proyek ini bagus sekali. Sehingga mudah-mudahan lah kita harapkan dana zakat ini bisa menarik pertama pemerintah untuk ikutan dan masyarakat luas dengan crowdfunding untuk ikutan. Jadi dampaknya luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat khususnya para petani bisa merasakan dampaknya dari zakat ini. Ya, kalau kita tidak mengembangkan pertanian kita sendiri, ini tersangkut pada kedaulatan pangan ya. Kalau kita tergantung pada beras impor dari Vietnam, dan suatu saat Vietnam nggak mau jual berasnya lagi ke kita, kan kita repot hidup kita. Atau misalnya kita udah terbiasa makan beras Thailand misalnya, sehingga kita nggak suka lagi sama preferensi lidah kita, ya udah nggak suka sama beras Indonesia, bener nggak? Jadi demand terhadap beras Indonesia jadi jelek. Oleh karenanya pertanian sesuatu lah. Ini kalau menurut ilmu ketahanan nasional ini merupakan salah satu pilar, yaitu pilar ketahanan pangan yang harus kita jaga. Nah, agrotekno ini adalah memanfaatkan teknologi kan untuk mengembangkan sektor pertanian. Misalnya petani-petani jamur itu, kalau dia pakai yang tradisional butuh waktu lebih panjang bulannya dan hasilnya lebih sedikit. Tapi dengan adanya teknologi yang diintrodusir di situ, sehingga jangka waktu panennya lebih sedikit dan hasilnya lebih banyak. Ini seperti kalau di beras dulu gitu juga. Dulu di beras itu setahun cuma 2 kali panen. Tapi dengan teknologi yang baru setahun bisa 4 kali panen dengan jumlah yang jauh lebih besar. Mudah-mudahan dikembangkan di PPA bisa dikembangkan juga di tempat lain. Salah satu yang kita harapkan daripada petani ini sebetulnya adalah bagaimana mendekatkan barang-barang, bagaimana mendekatkan supply and demand. Demand-nya ada di kota, supply-nya ada di pertanian, benar nggak? Nah, kalau supply demand ini bisa kita dekatkan dengan teknologi, jadi kita di sini itu bisa mesen beras ke petani, benar nggak? Nah, ini luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya kalau dalam Islam ini adalah harmonisasi hubungan antara orang kota dan orang desa, benar nggak? Sehingga si orang kota ini tahu petani yang nanamnya siapa, benar nggak? Kalau sekarang kita nggak tahu, kita tapi Maret sama Alfamart yang jual, benar nggak? Atau toko beras, benar nggak? Nah, ini dengan teknologi yang ada mudah-mudahan rantai distribusi bisa kita perpendek, dan itu kalau dalam Islam juga membuat timbulnya rasa saling silaturahim, saling menyayangi antara orang yang makan beras sama orang yang nanam beras.